Teman-teman, balik lagi channel Primes Asia sama Andi, dan ini adalah Morbidelli T252X Touring Cruiser Adventure jadi satu. Pokoknya luar biasa mantap. Hari ini bakalan langsung kita telanjangin. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Nyalain loncengnya. 74 juta kurang 200 ribu nih. Beli gak nih? Beli ya? 2, oke. Ya teman-teman, kita udah bongkar Morbidelli T252X. Cakep ya warnanya ya, belakang warna merah. Tapi seperti biasa channel endosan dari Widget Fire stabilizer aki, pasangnya gampang, tinggal di plus minus aki ini. Ya, nanti tinggal diumpet-umpetin, dia punya body Widget Fire-nya, cold cranking ampere bakalan naik signifikan dan hambatan dalam bakalan mengecil. Nah itu supply daya lebih besar, dia punya kapasitas ngecasnya juga jauh lebih cepat gitu. Jadi semua sensor-sensor kelistrikan untuk motor yang sudah injeksi, apalagi yang serba sensor, ECU, kiprok jadi satu, itu bakalan makin mantap. Nah ini berasanya untuk performa ada di tarikan bawah atau RPM bawah. Kalau berminat bisa langsung cek di sebelah kanan ya, atau di deskripsi udah kita kasih. By the way, ini mohon maaf kalau misalnya suaranya ada bocor-bocor dikit berisik ya, karena memang lagi ada bangun studio dekat sini. Paling gampang kita cek ketebalan cat dulu nih. Nah ini yang paling gampang ya, langsung ada alatnya. Tidak perlu lama-lama. Bagian rangka belakang atau jok atau saddle. 3 digit 140-an. Gokil. Ini sama ya, 3 digit juga. Bagaimana dengan rangka bagian depan? Oke, 3 digit kecil ya. Kalau di sini nih, ini plastik nih. Oh, bagian sini ada plastik ya, teman-teman. Jadi rangkanya begini aja. Lalu ini knockdown, ada 2 baut tuh. Ya, baut besar lah pokoknya. Lalu bagian belakang bisa dicabut. Ya, jadi kalau buat rangka tubular tralis bagian belakang, depan itu langsung dia punya paten nih. Pipa, CC jebret, lalu di las. Lasnya luar biasa rapi, bagus, finishingnya juga bagus. Tuh, wih nggak ada tuh yang namanya spatter atau tai-taian las tuh nggak ada ya. Ini rapi banget nih.
Dan konsisten, ketebalan lasnya konsisten. Rapi banget loh ini buat rangka. Terlalu rapi malah iya ya. Iya, jadi kayak nggak kelihatan ada lasnya gitu loh. Belakang juga rapi ya. Dia punya tol-tolan buat tempat baut, itu ada dudukannya sendiri besar. Dan memang bukan tambahan plat besi atau plat baja lagi ya. Sudah langsung nempel sama si rangka tuh. Bolongan bautnya. Ya. Dan yang paling gue suka adalah ada karet penutup dong bos. Nih yang jarang banget sebenarnya. Penting gak penting, tapi kalau misalnya dikasih itu jauh lebih rapi, lebih manis. Kita tes dulu ini ketebalan, dia punya diameter tubularnya 2,5 cm. 2,5 cm juga. Kalau depan sih ini karena bukan tubular, jadi kayak oval. Dia lebih tebal ini di bagian ini. Hampir 5 cm ini. Ya, kalau ininya sih ya 2 cm adalah. Ya, kalau buat rangka bukan kaleng-kaleng lah kalau motor adventure kayak begini. Dan untuk riding style mirip kayak CB 150X si Honda. Mesinnya juga DOHC juga. Bedanya ya ini 2 piston, 249,5. Tangki bensin 16 liter untuk menempuh 100 km itu hanya membutuhkan 3, sekian liter. Jadi bisa dibilang cukup irit juga. Biasanya kalau udah 250 cc itu ada di sekitar 1:25 kalau paling boros. Ya. Tangki luar biasa besar di sini. Cuman memang ada PR ya Mas Mimin ya. Kalau misalnya mau servis ini motor, ya seperti ini, seperti video konten kita ini nih, bongkar semua gitu loh. Karena tangkinya tangki tanam, buka semua juga bagian depan. Ya, unit ini kita dikasih pinjem langsung sama MBP di Pasar Baru situ pusatnya. Dan memang ini adalah unit test ride yang tahun lalu ya, tahun lalu launching di IMOS dan sudah keliling-keliling Pulau Jawa ya, setahu gue ya, atau mungkin nyebrang ke pulau lain gue kurang tahu deh gitu loh. Tapi ini adalah unit test ride yang sudah bisa dibilang apa ya? Teruji lah ya. Teruji dengan baik, crash bar cakep, langsung bawaan. Harga tadi 74 kurang 200.000 dan mungkin ada promo liburan anak-anak kali ya, Juni-Juli nanti. Oke, kita lanjut lagi. Bagian depan nih, ya ini memang sudah terlihat ada sedikit karat di bagian sini nih, kanan. Tapi kalau buat besi, las-lasan, semua cakep, ciamik. Ini ada dia punya soket buat TFT besar ya. Dia punya speedometernya. Soketnya kayak soket mobil ini. Tuh, ini juga cakep, sudah langsung anti air di belakangnya. Jadi nggak pakai silikon ditambahin lagi. Bom-boman ada di depan langsung, ini injektor sini. Tangki tadi besar ya, box filter di bawah. Dan ini adalah 2 piston paralel. Horsepower di 31 dan torsi di 21. Filter kecil banget. Nah ini velgnya udah ready. Ya, teman-teman kalau punya T252 dan butuh ganti filter, bisa coba velg juga nih. Masuk dari bawah nih, bawah ya, saring, baru masuk ke blok mesin. Dengan selang buat dia punya bensin, rapi lah ya, dan memang ini luar biasa kompak semua di sini ngejelimet nih. Tengah langsung relay bertumpuk ya, dan jelas sekali di sebelah kiri atau pas di aki nih, mepet aki, ini ada tulisannya semua, relaynya buat apa aja, lengkap semuanya. Sebelah kanan ini ada buat sambung-sambungan kabel dari kabel depan sama kabel bagian belakang. Ya mungkin ya lampu yang fully LED itu tadi ya. Jadi kabel-kabelnya komplit. Sebelah kiri ini nggak ada kabel yang apa, yang kayak serabutan begitu nih. Cuman ada langsung kabel bodi satu besar. Ini ya juga langsung ke si relay. Sama ada buat modul keseimbangan pas di bawahnya nih. Ya, ini ngumpet banget nih. Oke, aki besar. Ini nggak tahu aki standar atau udah diganti juga kita nggak tahu lah ya. Pokoknya ini posisi aki di sini, sekring sama ada bendik langsung di sampingnya. Bendiknya juga cukup menarik karena ini pertama kali gue lihat bendik ada buat tutupan pakai plastik nih. Biasanya kan tutupannya kayak cuman karet putih transparan ya. Ini ada tutupan plastiknya sama dudukan bawahnya juga plastik warna hijau lumut begitu ya. Lucu juga sih. Ya ini mungkin udah tambahan lampu seperti ini. Tuh kabel di bagian sini.
Ini ada produk name T-Box Magic Yo. Magic Yo teknologi made in China. Dan ada lampunya kedip-kedip. Apa ini? Alarm mungkin. Kebayangan cuman itu, kalau ada lampu kedip-kedip indikator tuh, kalau nggak alarm ya GPS mungkin ya. Lalu belakang lagi ya seperti biasa nih Ecu tuh Yeson. Ya nggak ada buatan mana ya, dari namanya udah ketahuan lah ya kira-kira ya. Tutupan buat spakbor nih, tuh biar nggak nyiprat bagian bawah. Lalu kita ke depan lagi, radiator. Ya kayak motor laki Batang, pasti di tengah nih depan. Kipas luar biasa besar, sama dia punya dudukan kipasnya juga bukan dari plastik ya, dari plat baja nih. Jadi kipasnya di tengah, frame-nya itu plat baja, bukan plastik. Buat isi air radiator ada pas di belakangnya. Nah ini di dekat sini nih, sebelah kanan depan. Dia kayak ada pipa moncong ke atas. Dia punya selang radiator juga luar biasa tebal. Lalu ada sensor buat knalpot pas di bawah. Pengereman juga sudah fully ABS. Modul ABS-nya ngumpet di antara si frame tengah atau pas di bawah dari si box filter. Ya mungkin modul yang sangat jarang rusak, jadi ya ngumpet banget ya. Ya amit-amit sih kalau sampai rusak atau error ya, karena ini bakalan cabut semua loh bro. Box cabut, ini cabut, semua cabut ini. Dan mungkin rangka tralis yang belakang juga cabut ini. Untuk karet-karet juga luar biasa banyak. Ini buat karet dia punya tangki tahanan. Ini karet joknya juga ada bekasnya ya, kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa dibilang ini anti geter mungkin ya. Gak bakalan berasa geternya. Riding style-nya juga kalau teman-teman udah nonton channel lain yang khusus buat test ride, itu mirip-mirip kayak CB 150X Honda, cuman beda dimensinya lebih besar aja. Jadi dia nggak bisa dipatah, dia masih ikutin badan, gitu loh. Jadi pakai bantingan. Show breaker depan upside down, bisa diatur. Mungkin bisa direndahin dikit karena ada dia punya bautnya di atas nih, walaupun nggak ada krek-nya ya. Homestay rapi, cakep, nggak ada karat sama sekali. Sentuhan Morbidelli-nya di bagian stang atas. Belakang monoshock, bisa diatur. Pengereman ya. Depan juga ini nggak ada embosan buat brand. Belakang juga sama. Tuh nggak ada embosan brand apa. Polos aja. Layaknya si Yamaha. Ya, minyak rem juga sebelah kanan belakang. Deket. Footstep boncenger. Sama ada ukiran kecil brand MVP. Ini juga detail ya. Tuh, bisa dicabut ya. Jadi karet buat tutupin baut. Tapi ya menarik sih, ini menurut gue sih oke loh. Cakep loh, untuk detail-detail kecil begini. Klakson di bagian depan sebelah kiri. Engine mounting ada di sebelah kiri nih, kiri sama kanan. Itu yang ditutupin sama karet ini nih. Ini engine mounting. Nggak ada stand tengah. Swing arm sebelah kanan banana ya. Melengkung dikit ya, ini karena ketutup ini aja nih buat gear set. Knalpot juga modelnya lucu dan ada buat bautnya pas di belakang, kunci L lagi. Buat suaranya biar nggak terlalu menggelegar. Apalagi ini Deo AC ya nggak kenceng-kenceng banget lah kalau suara mah. Lebih mendem, jadi nggak berisik lah. Ya, sentuhan plastik tadi ada di sini ya dikit ya. Footrest, mungkin bisa disubstitusi ke Yamaha Vision. Mirip bos. Body gimana body? Untuk body plastik oke, fleksibel, keras, dan ada busa biar kena antar plastiknya itu nggak geter. Race bar juga teman-teman langsung dapat karena ini memang standarannya langsung dari dia ya. Race bar yang luar biasa tebal dan berat, bukan pipa besi kopong loh ini. Sama di belakang ini ya, sudah ada buat bracket top box langsung sama behel ya. Dan kebetulan untuk si Morbidelli ini juga bekerja sama dengan Givi ya. Jadi behel langsung ada bracket buat top box. Ini kayaknya nggak bisa dicek ketebalan cat nih. Babet nih. Ini dia punya spakbor. Plastik tebel, stiker Morbidelli. Bukan stiker yang bisa dicabut karena udah kena cat transparan nih. Untuk velg ini brand baru ya ini ya. Brandnya QA. Nah maksudnya kok
tumben banget gitu loh. Ada pelek di emboss brand pabrikan motor Kiwi ya. Dan sudah SNI. Ban dapat Pirelli. Ini ukuran berapa ya? Radial tubeless 110 80 ring 19. Ya, ini tahu-tahuannya banyak lah pokoknya lah. Karena memang buat cruise ya. Atau cruise lagi untuk main adventure ya. Bagian belakang ini juga sama ya. Kiwi juga ada tulisannya. Tubeless. Ukurannya 150 60 ring 17. Tapi ini tapak lebar ya. Pirelli Scorpion Rally STR. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk Morbidelli T252X. Kalau misalnya berminat bisa langsung ke MBP di dekat Pasar Baru. Itu showroom luar biasa besar, serba kaca. Beberapa brand juga, MBP, Benelli, Kiwi, sama Kiwi Electric ada di sana. Benda juga ada. Jadi kalau misalnya berminat bisa langsung ke sana untuk tanya harga atau mungkin promo ya. So stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Nantikan video kita bongkar motor MVP lainnya. Thank you.